Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan tadarus kajian ilmu usul fikih halaman 19, bagian huruf C. Judulnya adalah pembagian hukum. Tentu yang dimaksud pembagian hukum menurut usul fikih. Ahli usul fikih membagi hukum kepada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Jadi ada hukum taklifi, ada hukum wada'i. Satu, hukum taklifi dibagi lagi, dibagi 5 ya. Nah, di sini pengertiannya, apa itu hukum taklifi? Al-hukmu taklifi huwa ma yaqtadi talabal fi'li awil kaffa anhu awit takhyir bainal fi'li wat tarki. Hukum taklifi adalah hukum yang menunjukkan kepada tuntutan untuk melakukan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan atau memilih antara melakukan dan meninggalkan. Kahartos kira-kira. Jadi hukum taklifi teh satu hukum yang menunjukkan tuntutan melakukan pekerjaan agar kita berbuat, agar kita bekerja, agar kita beramal, atau meninggalkan pekerjaan. Misalnya melakukan pekerjaan sholat ya, aqimus sholat. Nah itu kan tuntutan mengerjakan sholat. Wa atuz zakat, tuntutan mengerjakan zakat. Kutiba alaikumus syiyam, tuntutan mengerjakan saum. Nah itu namanya hukum taklifi, menuntut untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan itu kan umum ya, banyak jenisnya. Yang kedua, atau meninggalkan pekerjaan. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik. La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Itu tuntutan apa? Meninggalkan. Paham sampai sini? Jadi ada tuntutan mengerjakan, ada tuntutan meninggalkan. Yang ketiga, at-takhyir, memilih antara boleh melakukan, boleh meninggalkan. Maka dari definisi ini kita bisa meringkas ya, hukum taklifi menjadi 3.
Jadi hukum taklifi bisa kita bagi menjadi 3. Hukum taklifi satu apa tadi? Nah, tuntutan melakukan pekerjaan. Disingkat melakukan aja ya. Melakukan pekerjaan. Yang kedua apa? Meninggalkan pekerjaan. Meninggalkan. Yang ketiga apa? Memilih berarti. Nah, memilih. Maka hukum taklif ini garis besarnya ini ya. Nah, melakukan pekerjaan dibagi 2. Satu namanya ijab. Ijab. 2 namanya nadab. Nah, yang ketiga dan 4 tahrim. Tahrim, karohah, kemudian apa? Satu lagi ibahah. Nah, inilah yang termasuk hukum taklifi ya. Jadi hukum taklifi itu seperti ini petanya. Harus mengerjakan, harus ditinggalkan, atau memilih. Yang harus dikerjakan disebut atau ada 2, apa saja? Ijab dan nadab. Istilahnya arah asing Bu ya. Ya di Tambulan lah. Di namun obat mana diteri lah, diteri. Dicicipi, ditelan saja ya. Walaupun asing, benda-benda asing gitu ya. Istilah-istilah asing. Jadi yang harus dikerjakan namanya apa? Ijab dan nadab. Yang harus ditinggalkan namanya tahrim dan karohah. Yang boleh dipilih mengerjakan dan meninggalkan namanya ibahah. Ini adalah hukum menurut usul fikih. Nah, nanti di samping hukum taklifi, satu lagi apa? Hukum wad'i ya. Kebalikannya itu nanti masih panjang perjalanan memahami hukum wad'i. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Satu persatu kita awali dari ijab ya. Jadi yang pertama kita akan bahas ijab. Jadi totalnya ada berapa Bu? 5 ya. Ijab, nadab, tahrim, karohah, ibahah. Maka hukum taklifi terbagi kepada 5. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ijab. Al-ijabu khitabullahi ta'ala yaqtadil fi'la iqtidaan jaziman. Ijab adalah khitab Allah. Masih ingat khitab Allah itu isinya apa? Quran dan hadis. Jadi ijab itu isinya Quran atau hadis. Yang Ta'ala yang maha tinggi, yaqtadil fi'la yang menuntut
isinya Quran hadis itu menuntut al-fi'la, satu perbuatan, iktidaan jaziman, dengan tuntutan yang mesti dikerjakan. Jadi kalau ijab mah kerjakan, kalau tidak berdosa. Kerjakan, nanti ada pahala. Kerjakan, nanti selamat, nanti beruntung, nanti dikasih rahmat. Nah, itu namanya ijab. Kan Bapak Ibu sering baca Quran hadis ya? Terjemahnya dibaca kira-kira. Nah, kalau terjemahnya dibaca, ada uslub seperti itu. Gaya bahasa yang isinya memerintah. Kerjakan ini, kerjakan sholat, kerjakan zakat, kerjakan haji. Itu namanya apa? Ijab. Nah, dampaknya di sini ada keterangan. Dampak dari ijab pada perbuatan disebut wujub. Perbuatan yang dituntut dari ijab disebut wajib. Jadi nanti supaya lebih paham, kita buat tabel ya. Ini udah apa? Udah dicatat. Nah, sekarang kita lihat perbedaan ijab dan wajib. Nah, jadi ada ijab, ada wajib. Nah, jadi ada ijab ya. Nah, ada wajib. Jadi ijab itu dalilnya gitu. Ayat Quran atau hadis. Kalau wajib itu perbuatan yang dijelaskan oleh dalil. Contoh yang mudah dulu, aqimus sholat. Aqimus sholat, apa artinya? Dirikanlah sholat. Nah, ini ayat ini dalam usul fikih disebut ijab ya. Nah, maka perbuatan dari ijab ini disebut wajib. Maka kesimpulannya, apa yang wajib? Sholat. Jadi yang wajib adalah sholat. Dalilnya, ijabnya aqimus sholat, yang wajibnya sholat. Nah, contoh lain, atuz zakat. Atuz zakat. Atuz zakat apa? Tunaikanlah. Ini ijab. Nah, jadi dalil yang mewajibkan zakat namanya apa? Ijab. Yang wajib apanya? Zakat. Tuh. Jadi ijab itu dalil ya, Pak? Betul. Jadi untuk dalilnya. Jadi ijab untuk dalil. Kalau wajib untuk perbuatan. Kalau berbicara dalil pasti Quran atau hadis. Kalau berbicara perbuatan, apa yang dijelaskan dalam dalil itu? Oh, sholat, oh, zakat. Contoh lain, misalnya, wa'bud rabbaka. Wa'bud rabbaka. Ini dalil. Dalil ini menunjukkan tuntutan mengerjakan. Apa pekerjaannya? Ibadahlah kepada Allah. Maka yang wajib adalah ibadah. Jelas ya? Jadi semakin banyak contoh, semakin mudah dipahami. Kalau perlu contoh tambahan, apalagi yang wajib-wajib itu, yang menurut kita wajib itu apa? Tapi dalilnya yang pendek-pendek apa? Selain ibadah, aminu. Nah, aminu billahi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Berimanlah kalian kepada Allah.
Nah, ini dalil yang mewajibkannya disebut ijab. Perbuatan wajibnya apa? Iman kepada Allah. Nah, ini ya, contohnya cukup segini dulu. Jadi ada ijab, ada wajib. Untuk dalil. Kalau wajib untuk perbuatan dari dalil. Perbuatan yang disimpulkan dari dalil. Kalau ini sudah dipahami berarti beres gitu. Ya. ulangi lagi. Ada ijab, ada wajib. Kalau ijab apanya? Dalilnya. Yang menerangkan adanya kewajiban disebut ijab. Perbuatan dari dalil tersebut namanya perbuatannya disebut wajib. Ya, jadi harus fokus ya. Ijab, oh dalilnya berarti apa dulu nih dalilnya? Contoh. Apakah Bapak Ibu meyakini bahwa silaturahmi itu wajib? Nah, coba sekali lagi. Terus saya bari mikirnya. Ciri ngawas teh mikir. Mikir teh perbuatan, maka berpikir teh berpahala karena perbuatan yang diwajibkan. Sekali lagi nih. Apakah Bapak Ibu meyakini silaturahmi wajib? Wajib. Nah, sekarang apa ijabnya? Nah, misalnya ijabnya teh apa? Berarti mencari dalilnya. Dalil yang mewajibkan. Misalnya ada hadis. Hadisnya teh apa? Ya ayuhan nas absus salam wa atimut ta'am wasilul arham. Jadi ada hadis wasilul arham. Jadi bukan Al-Quran ini ya. Walaupun di Quran ada. Wasilul arham ini disebut apa? Ijab. Nah. Dari ijab ini kita berkesimpulan silaturahmi hukumnya wajib. Ijabnya ini. Jadi dalil yang mewajibkannya disebut ijab. Perbuatan dari dalil itu disebut wajib. Ya. Apa perbuatannya? Fi'lunnya silaturahmi. Apalagi yang kita yakini wajib. Selain silaturahmi apalagi Bu? Menolong orang wajib gak? Nah, ijabnya apa ijabnya? Berarti dalil yang mewajibkan apa tuh? Nah, kalau belum menemukan dalil belum fikih. Jadi fikih itu setelah tahu dalilnya. Gimana? Ketika dikerjakan tanpa dalil itu bukan ibadah namanya. Itu baru adat. Betul. Tidur saja ada dalilnya kan. Urusan tidur, urusan makan. Kalau tidak pakai dalil itu namanya adah. Kalau adah bukan ibadah. Kalau bukan ibadah tidak berpahala gitu aja. Sederhana. Nah, misalnya apa dalil yang mewajibkan orang untuk saling menolong? Pembahasan akhlak kan kemarin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolonglah kalian dalam kebaikan dan nah ini ijab. Maka wajibnya saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan hukumnya wajib. Saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah wajib. Nah, jadi fi'lunnya, perbuatannya ini. Nah,
hukumnya adalah wajib. Dalil yang mewajibkannya disebut ijab. Apalagi Bu, yang dianggap menurut kita teh wajib cina. Mencari ilmu wajib. Nah, ijabnya apa ijabnya? Yang mudah aja. Tolabul ilmi faridatun ala kulli. Nah, itu ibadah. Kita belajar dasarnya bukan adah tapi ibadah. Ketika dasarnya ibadah, cari dalil yang mewajibkannya. Nah, itulah bedanya adat dan ibadah. Nah, cara menemukan dalil itulah dari belajar fikih. Ya. Memahami dalil itulah kita belajar usul fikih. Cukup ya. Ini contoh-contoh. Kita ulangi. Mudah-mudahan tidak lupa lagi ya. Jadi ijab itu apa? Untuk dalil yang mewajibkan. Contohnya ini aqimus sholat ijab, atuz zakat ijab, wa'bud rabbaka aminu billah. Nah, perbuatan yang menunjukkan kepada wajib ya. Jadi wajib itu ditujukan untuk perbuatan dari dalil ini apa? Aqimus sholat perbuatannya adalah wa'atuz zakat perbuatannya, wa'bud rabbaka perbuatannya, aminu billah perbuatannya. Saya sedang mengumpulkan ijab-ijab ini ya. Baru Al-Baqarah kan sampai Anas ya. Banyak. Ada aminu billah, ada ubudu rabbakum, ada udhkuru ni'mati, ada wa iya ya farhabun. Ternyata banyak kewajiban kita itu. Itu ya. Sudah jelas? Apa yang jelas? Perbedaan ijab dan wajib. Launan banyak, sareng ibu-ibu banyak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena kita sudah bisa membedakan antara ijab dan wajib. Nah, kita lanjutkan di buku. Untuk mengetahui bahwa khitab tersebut adalah ijab. Nah, untuk menentukan ini ijab, nanti perbuatannya disebut wajib. Maka ahli usul fikih merumuskan lafad-lafad, kalimat-kalimat, kata-kata yang menunjukkan kepada ijab. Nah, di sini ada berapa, Bu? Ada 5 ya. A, B, C, D, E. Itu ada 5. Jadi ini disebutnya apa? Uslub ya. Atau lafad-lafad yang menunjukkan kepada ijab. Karena logika sederhananya gini. Quran yang isinya 114 surat itu ya. 6.236 ayat itu tidak semua menunjukkan kepada ijab. Sepakat tidak? Sepakat. Tidak semua berkaitan dengan ijab. Ada yang tahrim, ada yang nadab, ada yang karohah, ada yang ibahah, ada yang sama sekali bukan hukum. Hanya sekedar berita. Seperti misalnya Quran menerangkan, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kan tidak ada hukum. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Allah menciptakan kalian. Tidak ada hukum. Maka yang ada hukum itu ketika ada tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Nah, maka bagaimana kita memilih dan memilah yang termasuk ijab? Maka lihat cirinya. A, nah di sini sigoh fiil amr. Nah, lalaunan nih fiil amr.
Ibu pernah belajar bahasa Arab? Pernah ya? Apa yang dipelajarinya? Fi'il amr. Menurut orang belajar bahasa Arab temu susah. Tapi kalau saya lebih percaya ke Quran daripada ke orang. Ibu lebih percaya ke Quran atau ke orang? Nah, kalau kata Quran mudah susah. Mana dalilnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Tuh, saya lebih yakin pada Al-Quran daripada ucapan orang. Ya. Sungguh kami memudahkan Al-Quran untuk dijadikan peringatan. Al-Qamar ya. Itu Al-Qamar. Kemudian kenapa Allah menurunkan Quran itu dengan bahasa Arab? Saya lebih percaya ke Quran daripada ke orang. Kata Quran, la'allakum ta'qilun. Yusuf ayat 2 ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Quran dengan bahasa Arab agar kalian berpikir. Maka dengan ayat itu, belajar Quran yang berbahasa Arab itu mencerdaskan. Bukan membingungkan. Bukan menyulitkan. Itu harus jadi akidah. Karena Quran tidak bisa dibantah. Lalu muncul propaganda ya. Ini propaganda dari siapa ini? Saya yakin dari musuh Islam gitu. Dari orang-orang yang ingin menjauhkan umat Islam dari Quran. Jauhkan dulu dari bahasa Arab. Muncullah bahasa Inggris. Jadi bahasa yang disukai, diminati. Padahal kalau ingin cerdas, pelajari bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Agar kalian berpikir. Ini yang saya rasakannya. Jadi pun baca Quran dengan bahasa Arab, itu menuntut otak kita untuk berpikir. Kenapa dibaca A? Kenapa dibaca I? Kenapa dibaca U? Itu kan agar berpikir. Ya. Tapi bagi orang yang tidak mau belajar, jadi pikiran itu. Makanya nilai pahalanya beda. Baca Quran dengan pakai bahasa Arab, dengan ilmunya, dengan baca Quran hari-hari, gitu. Itu pakai ilmu, pahala naga akan berbeda. Nah, saya sederhanakan ya. Bahasa Arab itu oleh para ahli dibagi 3 kata. Kalau di Indonesia juga ada kan kata benda, kata kerja ya. Di bahasa Arab dibagi isim, fi'il, dan huruf. Termasuk Al-Quran yang berbahasa Arab itu dibagi 3. Isim, fi'il, dan huruf. Isim itu apa? Kata benda. Semua yang termasuk kata benda disebut isim. Nama orang, nama hewan, nama buah-buahan, nama tempat itu kategori isim. Nah, kalau fi'il apa? Kalau kata kerja berarti menunjukkan pekerjaan. Menolong, melihat, membaca, menciptakan. Itu di Quran banyak kata-kata kerja. Kalau huruf kata bantu. Saya sudah nyusun hampir 10 buku ya tentang bahasa Arab. Ada yang intisari, ada yang 35 jam. Manggawe dibaca itu. Tapi rata-rata santri itu yang belajar. Untuk mengantarkan gitu. Supaya bisa bahasa Arab. Karena jarang rabrig. Berbahasa Indonesia ya. Nah, kita fokus pada fi'il ya. Ada 2000 berapa ya? 17. Saya kan sering ngajar bahasa Arab. Orang rata-rata bingung dicontoh. Kumaha contoh isim, kumaha contoh fi'il. Akhirnya saya nyusun isim dalam Al-Quran. Khususnya buku itu membahas isim-isim. Bingung dengan fi'il, khusus ada fi'il dalam Al-Quran.
Kira aku geus dicontohan bingung keneh. Nah, jadi dikumpulkan di sini fiil-fiil menurut bahasa Arab, fiil madi, fiil mudhari, fiil amr dan macam-macam. Nah, di sini disebut fiil amr. Nah, fiil itu nanti ada fiil madi, telah ya, telah. Kalau yang kedua mudhari dan amr. Kalau fiil madi kata kerja telah. Khalaqa telah menciptakan. Madi berarti. Kalau mudhari na'budu kami sedang beribadah. Kalau amr, nah, jadi cara mengetahui ijab harus tahu fi'il amr. Ciri fi'il amr itu ciri umum ya. Walaupun nanti tidak bisa dipukul rata cirinya begini. Wajannya ini. Nah, if'il atau uf'ul atau if'al. Polanya taimu kedah diajar tasrif ilmu nanya di pasantren ge genep tahun diajar tasrif. Tasrif saya nyusun buku tasrif 30 jam. Nah, sorob 30 jam, nahu 30 jam. 30 jam itu ya setahunan lah, 30 pertemuan. Itu untuk santri-santri yang ingin cepat memahami pakai peta konsep ya. Salah satunya ada yang disebut fi'il amr. Nah, fi'il amr itu fi'il yang menunjukkan kepada perintah. Sederhananya begitu. Misalnya kita baca yang ada dulu di sini. Waqimus sholata wa atuz zakata. Fi'il amrnya yang digaris bawahi ya. Yang pertama apa yang digaris bawahi? Aqimu dirikanlah oleh kalian as-sholata salat. Yang kedua yang digarisi apa? Wa atu tunaikanlah oleh kalian az-zakata zakat. Ini adalah fi'il amr. Nanti banyak contoh-contoh lain nih. Yang ini ya, contoh lain misalnya wa'bud rabbaka wa'budullaha ya. Di fi'il amr secara umum itu menunjukkan kepada ijab. Jadi kalau ingin tahu ijab harus tahu fi'il amr. Kalau diurut lebih tinggi lagi, kalau ingin tahu wajib harus tahu ijab. Kalau ingin tahu ijab harus tahu fi'il amr. Kalau ingin tahu fi'il amr harus belajar sorof. Nyambung lagi. Ya. Sudah saya kumpulkan tuh fi'il amr itu apa saja di Quran ada. Karena itu kutipan ya. Kata-kata kerja yang menunjukkan kepada perintah itu fi'il amr. Misalnya di surat Al-Baqarah untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, udhkuru nikmati. Ya Bani Israel, ingatlah nikmatku. Nah, oh berarti kalimat udhkuru nikmati itu mengingat nikmat hukumnya wajib. Allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan nikmat kepada kalian. Lalu ada lagi perintah. Wa aufu bi ahdi, tunaikanlah janjiku, sempurnakanlah janjiku. Istinbatnya menyempurnakan janji Allah wajib. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku kalian merasa takut. Kesimpulannya takut kepada Allah adalah wajib. Nah itu contoh. Al-Baqarah ayat berapa ya? Di 40-an ya. 40
3941 ya. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu, perintah lagi tuh Bani Israil, berimanlah bima anzaltu ilaikum musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tastaru bi ayati wa iyaya fattaqun. Itu ada banyak ya. Jadi di sana perintahnya mengingat nikmat, menyempurnakan janji, kemudian merasa takut kepada Allah, beriman kepada Allah, kitab yang Allah turunkan, dan bertakwa. Nah itu contoh sigoh fi'il amar. Jelas ya? Jadi untuk belajar sigoh fi'il amar harus tahu fi'il amar. Untuk tahu fi'il amar harus belajar ilmu sorof. Untuk belajar ilmu sorof harus ada kemauan. Harus ada kemauan. Nah itu. Sekarang bagian B. Nah nanti fi'il amarnya disimpan dulu. Yang penting kita sudah tahu dulu ya, bahwa untuk mengetahui ijab harus tahu fi'il amar. Bagian B, masdar yang menggantikan fi'il amr. Aya D-nya istilah teh. Pernah Bu mendengar masdar? Naon masdar teh? Masdar teh kieu, kata kerja tidak terikat waktu. Nah, itu masdar. Biasanya masdar itu nanti kaitan dengan fi'il ya. Ahsana yuhsinu ihsanan. Kita ambil contoh yang populer ya. Sebelum ayat ini kita pernah baca ayat wabil walidaini ihsanan. Nah ini apa artinya? Berbuat baiklah kepada kedua. Nah masdarnya tuh ini. Nah ini namanya masdar. Masdar ini pengganti dari fi'il amr. Fi'il amarnya ini ahsinu ihsanan. Nah ini. Jadi ini diganti oleh ihsanan. Maka ayat ini istinbatnya berbuat baik kepada orang tua hukumnya wajib. Ini ijabnya. Wabil walidaini ihsanan. Inilah yang disebut masdar yang mengganti fi'il amr. Belajar masdar dina ilmu naon? Ilmu sorof. Sama ya. Belajar fi'il amr ilmu sorof. Nah, di sini kita lihat ayatnya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqabi. Apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, fadharba. Nah, di sini yang digarisi apa? Dorba. Dorbar riqab itu artinya pancunglah batang leher mereka. Boleh ketika perang ya. Kan perang ini konteksnya. Bahkan nanti ada hadis Rasulullah berlindung kepada Allah lari dalam keadaan berperang. Tidak boleh. Dosa besar. Salah satunya al-firaru minaz zahfi. Kerperang lumpat. Tas lumpat maut. Nah ini suul khotimah. Jadi terus di medan perang takut mati. Kabur weh. Begitu kabur mati oleh musuh. Nah itu suul khotimah. Tidak boleh ketika berperang. Iya. Gimana? Kalau mundur dalam pengertian menjaga strategi, boleh. Yang haram itu kabur. Terus mati itu. Nah itulah mati dalam keadaan buruk. Rasul berlindung dari itu. Jadi pador barrikob, inilah perintahnya. Pancunglah
Jadi dorba itu menurut ilmu syaraf adalah masdar sebagai pengganti dari idrib, asalnya fadrib, dorbar rikobi. Kemudian bagian C. Bagian C, fi'il mudhari' yang disertai lam amr. Nah, yang ini Bu ya. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Ulangi lagi, kalau fi'il madi menunjukkan kata kerja telah. Nasara telah menolong. Fi'il amrnya, fi'il mudhari'nya yansuru sedang menolong. Fi'il amrnya unsur, tolonglah. Nah, sekarang fi'il mudhari yang disertai lam amr. Coba dibaca apa ayatnya? Liyungfik dzu sa'atin min sa'atih. Yang digarisi liyungfik, hendaklah berinfak. Nah, ini fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari'nya? Yungfik, itu fi'il mudhari. Sebelum fi'il mudhari'nya ada lam. Li. Lam di sini namanya lam amr. Nanti kalau belajar bahasa Arab, lam itu macam-macam. Dalam kaya, dalam tauki. Maksudnya hiji lam amr. Namun lam amr teh lam yang menunjukkan perintah. Bukan nama nu aya amr perintah. Fil amr kata kerja perintah. Lam amr lam untuk memerintah. Liyungfik, berinfaklah. Siapa? Dzu sa'atin, yang memiliki keleluasaan. Min sa'ati, dari keleluasaannya. Coba kesimpulannya dari ayat ini, apa yang wajib? Infak. Jadi kita sudah punya pemahaman infak teh wajib. Apa ijabnya? Mahulang gitu. Oh, ijabnya ayat ini. At-Tolak ayat 7. Apakah suami wajib memberi tempat tinggal kepada istri? Nah, itu kan wajib. Ijabnya apa? Askinuhunna. Nah, contoh lain yaitu askinuhunna. Hendaklah para suami memberikan tempat tinggal kepada istri. Nah, itu wajib. Ijabnya ini. Ari wajibna teh membuat rumah atau kontrak. Tidak disebutkan. Pokoknya mah memberikan tempat tinggal. Jadi tidak harus dipahami, harus beli rumah. Ini dari mana kata-kata harus beli rumah? Karena ayatnya bukan membeli rumah, memberi tempat tinggal, itu beda. Nah, itu. Ya, jadi kembalikan kepada dalilnya. Kemudian bagian D, lafad fi'il tertentu. Ulangi lagi, apa fi'il deh? Kata kerja. Jadi lafad kata kerja tertentu. Misalnya kalimat apa? Kataba dan farodo. Kalau diterjemah, kataba dan farodo itu artinya wajib. Ya. Kataba mewajibkan, kutiba diwajibkan, farodo sama mewajibkan. Contohnya ini sudah populer. Silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu siam. Ada lafaz apa yang digarisi? Kutiba. Maka kutiba ini menunjukkan kepada ijab. Menentukan ijab salah satunya ditunjuki oleh lafaz kutiba. Nanti dalam ayat lainnya kutiba alaikumul qisos. Kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumul qital.
Jadi yang wajib itu apa? Kisos. Yang wajib itu apa? Perang. Yang wajib itu apa? Saum. Karena menggunakan lafaz kutiba. Atau menggunakan lafaz farodo. An Ibni Umar, seperti hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Ada kalimat apa di sini? Faradha. Artinya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Kesimpulannya apa? Zakat fitrah adalah wajib. Nah, ini ijabnya. Ya. Kembali lagi. Ijab itu dalil yang mewajibkan. Kalau wajib itu hukum untuk perbuatan yang dijelaskan dalil. Makanya kita harus terbiasa membaca Quran, membaca hadis itu menyimpulkan itu apa perbuatannya. Maka yang pernah saya bahas waktu kurang lebih 3 bulan yang lalu ya, paling tidak ada 200-an kewajiban menurut ijabnya. Ya. Jadi kewajiban kita itu bukan hanya 1-2. Kurang lebih ada 200 kurang 1, 199. Itu dikumpulkan oleh para ulama ya. Apa misalnya ada ittiba, wajib. Ittiba itu wajib. Apa itu ittiba? Mengikuti Rasul, wajib. Dalilnya apa? Fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yang kedua, yang wajib itu adalah ihsan. Selalu berbuat baik. Innallaha kataba 'alal ihsani. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan ala kulli syai', dalam segala hal. Nah itu. Ihsan, kemudian ittiba, ada lagi ijtima, wajib kita berkumpul bermasyarakat. Kemudian yang wajib itu adalah beriman, husnudon ya, banyak sampai tercatat 199. Periogi eta Bu pada diamalkan. Minimal kita sudah tahu ilmunya. Selanjutnya kita berniat untuk mengamalkan semuanya. Niat mah sadayana. Jadi lamun bade niat tong kagok. Makanya sok aya abdi mah wios wes di surga emberna oge. Atuh pameng kahoyong teh. Kata Rasul, kalau ingin surga mintalah surga. Tuh gitu. Jadi ulah hoyong awias abdi mah ka neraka oge. Cita-cita teh nya. Naudzubillahi min dzalik. Justru Rasul mah berlindung. Ta'awwadzu billahi min adzabin nar. Ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Berlindung kalian kepada Allah dari azab neraka, dari azab kubur. Nah itu. Terakhir, sebagai penutup dari pembahasan ini tentang apa tadi teh? Lafad-lafad ijab. Bagian E, gaya bahasa lain yang menunjukkan kepada keharusan dilakukan. Jadi gaya bahasa lain ini mah hanya ahli yang bisa mengamatinya ya. Misalnya walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Istinbatnya apa Bu? Haji ke Baitullah hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi kata-kata manistatawa ini sebagai syarat ya. Ari teu mampu teu wajib.
Sama dengan kewajiban zakat. Bagi siapa? Bagi yang punya harta yang wajib zakat. Sama dengan kewajiban infak. Bagi yang punya harta untuk wajib infak. Nah, makanya nanti ada yang disebut wajib ain, ya. Ada yang disebut wajib kifayah, ada yang wajib mutlak, ada wajib muqayyad. Nanti dibahas di buku ini halaman 30-an sana. Selesai untuk pembahasan ijab. Badai ditamih cekap pula. Nah, cekap pula banyak. Nanti kita sambung dengan diskusi atau tanya jawab, ya. Diutamakan fokus pada pembahasan. Sebetulnya ada tambahan. Ini kan baru 5 ya. Itu tambahannya 7 jadi 12. Tapi mun ditambahan seueuting ya, terlalu banyak. Nah, cekap lah 5. Ya. Cukup ya? Silakan barangkali ada pertanyaan, terutama untuk pembahasan ini. Kita simpulkan dulu. Dalil yang mewajibkan disebut apa? Ijab. Kemudian perbuatannya disebut wajib. Hukum taklifi ada 5. Apa saja? Ijab, nadab, tahrim, karohah, ibahah. Yang baru dibahas dari 5 apa? Ijab. Cara mengetahui ijab ada berapa? 5. Apa saja? Fi'il, amar. Yang kedua, masdar yang mengganti fi'il amar. Yang ketiga, fi'il mudhari yang disertai lam amar. Yang keempat, lafaz-lafaz tertentu seperti kataba dan farodo. Yang kelima, gaya bahasa lain yang menunjukkan kepada keharusan. Kalau boleh ditambah sedikit, ada ancaman bagi yang tidak mengerjakan. Boleh tambah ya. Jadi Allah seringkali mengingatkan dengan ancaman. Misalnya gini, waman lam yatub faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertobat, itulah orang yang zalim. Diancam. Dikategorikan sebagai orang yang berdosa. Atau itu mah bukan diancam, menyalahi. Disebut orang yang menyalahi. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun kafirun. Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, merekalah orang fasik. Maka kesimpulannya, berhukum dengan hukum Allah adalah wajib. Nah, itu contoh lainnya. Jadi kadang-kadang Allah mewajibkan satu perbuatan, pada perbuatan itu diterangkan ancaman. Kata Rasul gini, faman roghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan dari umatku. Coba kewajibannya apa dari hadis itu? Kewajibannya mengikuti sunnah Rasul wajib. Ittiba kepada sunnah Rasul adalah wajib. Karena orang yang tidak diancam, bukan dari umatku. Kira-kira kalau kita dianggap tidak sebagai umat Rasul, ancaman atau kabar gembira? Ancaman. Ya, ancaman. Makanya ada satu hadis yang membuat saya meyakini bahwa Rasul tanya ke umat. Hadis itu begini redaksinya. Setiap nabi ada satu doa yang pasti diijabah. Satu doa nanti kalau berdoa pasti diijabah. Bukan berarti doa selain itu tidak diijabah. Tapi kalau Nabi meminta satu doa itu pasti dikabulkan.
Kata Nabi Muhammad, aku memperlambat doa itu untuk menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Jadi salarusna Nabi tetiah sangat doa. Ya, di saat hidupnya pasti Allah akan mengabulkan. Tapi Nabi menunda engkewe keur syafaat bagi umatku. Nah, makanya nanti ada hadis, siapa yang berhak mendapat syafaat dari Nabi. Peryogi syafaat Bu. Kanggo naon? Peryogi kanggo naon duka, berarti teu peryogi itu. Nah, jadi kadang-kadang tauhid itu tidak bisa ecek ya. Jadi masalah iman itu tidak boleh ecek menurut orang. Saya sering bertanya, Bu, kabita ku surga? Kabita, aya naon di surga? Duka atuh naon tapi kabita geunana. Kalau kita betul-betul kabita ku surga, pelajari ilmu surga. Ya. Kabita tapi tidak tahu di surga itu ada apa. Maka di Quran, di hadis banyak Nabi jelaskan pintu surganya bagaimana, ya. Kemudian kunci masuk ke surganya melalui amalan apa, di surganya ada kenikmatan apa, itu diterangkan. Nah, hal itulah yang mendorong kita ingin masuk surga. Makanya tidak boleh dipercaya orang yang ingin ke surga tidak tahu surganya. Eta teh pura-pura. Siapa yang mendapat syafaat? Nah, di sini yang terbaca satu di antaranya ya, yang berdasarkan dalil, membaca doa setelah azan. Ini menjelas. Siapa yang membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'atsu maqamam mahmudanil ladzi. Nah, di hadisnya syafaatku halal bagi dia. Jadi ini tong terlewat Bu. Terus ada karena kita mendoakan Nabi dulu. Maka Nabi memberi syafaat. Doa kita untuk nabinya apa? Ati. Ati tefil amr Bu. Ya Allah berilah. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Apa yang diberi? Al-wasilah. Ibu tahu al-wasilah? Ternyata wasilah di hadis itu bukan sarana, bukan jalan, bukan perantara. Satu tempat di surga jatah satu orang. Nah, jadi saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Apa wasilah? Oh, ternyata wasilah itu satu tempat yang hanya bisa dimasuki satu orang. Tak setiap kali umat Islam berdoa, ya, memohon kepada Allah, berilah wasilah ke Muhammad. Jadi orang teh ngadoakeun ka Nabi. Wal fadilah, berilah keutamaan bagi Nabi Muhammad. Maka balasannya kata Allah, kata Nabi ya, syafaatku halal bagi dia. Jadi kalau ingin dapat syafaat, perbanyak doa itu. Bari jeung ka hartos doana teh oh iya maksudna. Jadi wasilah ya. Oh, wasilah itu. Mal bisa dimasuki yang lain. Dua, kalau ingin dapat syafaat, baca Quran. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena dia Quran itu akan datang memberi syafaat bagi ashab. Saya pikirkan kalimatnya ashab gitu ya. Kalau ashab itu bukan sekedar baca. Bapak Ibu kan punya sahabat ya. Kalau orang bersahabat apa yang diketahui? Tahu hobinya, tahu alamatnya, ya, tahu kesukaannya apa. Jadi ashab itu menunjukkan tahu segalanya tentang orang itu. Nah, di sini Nabi mengatakan syafi'an li ashabihi. Syafaat itu bagi yang bersahabat dengan Quran, berarti tahu isinya. Jadi bukan tahu Qurannya saja.
Dari ayat ke ayat tahu, oh ayat ini menerangkan ini, ayat ini menerangkan ini, itu namanya ashab. Makanya banyak yang ingin menjadi sohibul Quran, bersahabat dengan Quran. Mual mungkin bersahabat namun te paham. Jadi supaya bersahabat harus paham. Hadis lain nih, terakhir. Ini bab syafaat ya. Abu Hurairah itu terkenal dengan orang yang semangat dalam urusan hadis. Abu Hurairah kita belajar darinya sebagai orang yang masuk Islamnya agak telat. Jadi lamun sahabat lain mah sudah duluan, Abu Hurairah itu tahun ke-7. Berarti 4 tahun menjelang wafat Nabi baru Abu Hurairah masuk Islam. Berarti kan 4 tahun belajarnya. Tapi dari 4 tahun itulah Abu Hurairah mampu mengoleksi hadis 5.000. Pasnas hilap di 5.374. Paling banyak di antara sahabat lain yang hadisnya diriwayatkan. Jadi diriwayatkan itu begini. Beliau menerima dari Nabi, nah kemudian disampaikan ke yang lain, itu namanya meriwayatkan. Bukan berarti Abu Bakar, Umar itu sedikit. Banyak, tapi tidak diriwayatkan. Karena wafatnya lebih dulu. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ilmunya juga banyak. Tapi yang diriwayatkannya sedikit. Tapi kalau Abu Hurairah, wafatnya itu tahun 50-an. 57 kalau tidak. Jadi usianya lebih panjang. Nah salah satunya, Abu Hurairah berkata begini. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bisafa'atika yaumal qiyamah. Siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Sampai Rasul kaget, Bu. Laqad dzanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadisi ahadan minka li an lihirsi ka'alal hadis. Kurang lebih begitu redaksinya ya. Kata Rasul, sungguh wahai Abu Hurairah, tidak ada satupun orang yang bertanya hadis ini selainmu. Jadi satu-satunya yang terpikir bertanya seperti itu adalah Abu Hurairah. Kenapa? Karena sangat rakus, sangat semangat terhadap urusan hadis. Nah, maka jawaban dari Rasulullah, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hati. Jadi bukan dari lisan. Beda tidak dari hati dengan dari lisan. Dari lisan mah bisa jadi gak paham. Tapi kalau dari hati paham. Saya simpulkan dari hadis itu, oh ternyata syarat mendapatkan syafaat itu tauhid. Tauhid kan itu. Kalau sudah la ilaha illallah, dari sekian banyak rukun iman, ada berapa Bu? Oh, bukan rukun iman, cabang iman. Kata Nabi ada berapa cabang iman? 60-an. Di hadis lain 70-an. Ada yang menyebut 77. Yang paling tinggi dari rukun iman itu la ilaha illallah. Yang paling rendah memungut sesuatu yang berbahaya di jalan. Jalamun aya paku teh dipicin. Eta teh iman terendah saja tidak ada. Padahal itulah iman yang paling rendah. Nah, yang paling tingginya adalah la ilaha. Kalau sudah berbicara la ilaha illallah merinding, luar biasa. Keutamaannya banyak ya. Saya masih belajar mengumpulkan dalil-dalil apa sih istimewanya la ilaha illallah. Oh, banyak tuh dalilnya. Di satu hadis disebut haram masuk neraka, pasti ke surga. Di hadis lain disebut pasti masuk surga. Di hadis lain disebut
ucapan yang paling istimewa oleh aku dan sebelumku, la ilaha illallah. Di hadis lain Nabi mengatakan, seandainya 7 langit 7 bumi ditimbang dengan la ilaha illallah, maka yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu punya harta 7 langit 7 bumi, tidak punya la ilaha illallah, nah itu kecil. Tapi kita punya la ilaha illallah, sekalipun tidak punya 7 langit 7 bumi, itulah yang lebih berat di hadapan Allah. Nah itu diantaranya. Itu saja barangkali untuk sementara, tambahan ya sedikit tentang syafaat. Di mana tadi itu nyambungnya syafaatnya. Mau tidak mengikuti sunnah. Nah itu ya. Ketika Nabi menganggap kita sebagai umatnya, maka keutamaannya kita punya kesempatan mendapatkan syafaat. Bahkan di hadis lain bagi salah satu perjalanan surga itu kan perjalanan akhirat tuh ada namanya sirat. Tahu sirat ya? Bukan siratal mustaqim, beda lagi. Jadi sirat itu jembatan, bukan jalan ya. Jembatan itu di bawahnya ada api neraka yang akan menyantap. Dalam riwayat sampai ada anjing-anjing itu di bawah itu. Ya. Nah, ketika umatnya lewat, doa Nabi, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkan. Karena Nabi kan yang pertama lewat. Awwalu man yujijus sirat. Bahwa Nabi lah yang pertama kali melewati sirat itu. Lamun terus berbicara Nabi banyak asa sono temu. Sono Nabi na sono ka urang. Mudah-mudahan ya. Nah, di antara bukti kecintaan kepada Nabi, kita terus belajar hadis ya, belajar sunnahnya. Demikian sedikit catatan, sedikit ilmu tauhid ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat, menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar, untuk terus berupaya mengikuti sunnah Nabi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanya tentang perbedaan fasik dan munafik. Terus pertanyaan yang kedua, keluar dari tema, yaitu tentang tempat membuang hajat. Saya baca di hadis riwayat Muslim dari Abi Ayyub, sesungguhnya Nabi bersabda, apabila kalian mendatangi tempat buang air, janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya di waktu berak atau kencing, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, yang saya tanyakan itu menghadap ke timur atau ke barat, ini dari mana gitu ininya? Oh ya. Enggak cekapnya hiji ge wareg. Enggak. Oh ya, biasa jadi. Yang pertama tentang perbedaan fasik dan munafik. Kalau dipetakan ini ilmunya ilmu tauhid ya. Jadi ketika kita belajar ilmu tauhid, kita bukan hanya belajar yang benar, tapi belajar juga yang salah. Makanya di pelajaran tauhid ada satu judul ma yunafit tauhid. Hal-hal yang menafikan atau merusak tauhid. Di antaranya itu. Saya tambah sedikit syirik yang merusak tauhid, bahkan yang meniadakan tauhid itu syirik. Kemudian kufur ya, syirik, kufur, riddah,
Ridah teh murtad, keluar dari Islam. Kemudian termasuk fusuk dan nifak. Jadi fusuk dan nifak itu kedua-duanya merusak tauhid, meniadakan tauhid. Nah, apa bedanya? Kalau nifak ya, itu dibagi dua. Ada nifak i'tiqad, ada nifak amal. Kalau nifak i'tiqadi itu lebih berbahaya dari kafir. Jadi nifak i'tiqadi lebih bahaya dari kafir. Jadi nifak i'tiqadi itu gini. Seseorang mengaku Islam, hatinya kafir. Nah, itu namanya nifak i'tiqadi. Di zaman Rasul namanya Abdullah bin Ubay bin Salam. Walaupun namanya Abdullah, tapi orang munafik. Ya. Ini nifak i'tiqadi. Inilah yang derajat nerakanya paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu nifak. Jadi intinya nifak itu memperlihatkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Itu nifak. Idharul Islam wa ibtanul kufri. Itu nifak. Yang kedua, nifak perbuatannya, munafik orangnya ya. Ada nifak amali. Nah, nifak amali itu yang disebut hadis oleh Rasul. 4 ciri orang munafik kata Rasul. 1, bicara bohong. 2, dia menahi hianat. 3, berjanji ingkar. Yang keempat, pasea, tidak mau berdamai. Ini nifaknya amali. Nah, nifak amali ya begitu. Dia bisa jadi dihapus dosanya kalau bertobat ya. Kalau mengakhiri dosa itu. Nah, kalau fasik dari pasako. Pasako itu apa? Khoroja. Keluar. Makanya dalam bahasa Arab ada binatang yang namanya fuwaisik. Fuwaisik teh tikus. Pagawean tikus teh naon? Ngarusak. Nah, ka orang fasik teh orang Islam al-kharij an taatillah, yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu intinya fasik ya. Jadi fasik teh orang yang keluar dari ketaatan. Apakah kita bisa disebut fasik? Bisa. Ayat aturan Allah itu dipakai. Bagaimana dosanya bisa dihapus tidak? Bisa dengan taubat, dengan istighfar, dengan memperbaiki kesalahan. Ada kitab yang menyebut cara-cara melepaskan dari azab, judulnya teh. Taubat, istighfar, musibah, ya. Taubat, istighfar, musibah, kebaikan. Jadi ketika kita berbuat baik, niatkan juga bukan mencari pahala, tapi menghapus dosa. Semua kebaikan pasti itu. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi perbuatan fasik yang pernah kita lakukan, hapus dengan tadi, dengan istighfar, dengan tobat, dengan musibah yang datang. Ya Allah, mudah-mudahan ini musibah teh jadi sebagai penghapus dosa dengan kebaikan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua ya tadi ya, kaitan dengan ini dalam pembahasan fikih toharoh. Saya juga nulis buku itu dan dicantumkan hadis itu. Judulnya Adab Buang Hajat, Adab Qoda'il Hajah. Isinya ya, memang Rasul mengatakan wala tastaqbilul kiblata wala tastadbiruha. Artinya apa? Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Dalam hal apa? Buang hajat. Tapi catatannya, hadis itu berkaitan dengan di lapangan terbuka. Nah, ini catatan yang ya. Jadi jangan dipahami begini. Kalau di rumah itu bagaimana? Dan tidak berpesan kepada pembuat rumah itu
membelakangi kiblat atau menghindari kiblat, maka dalam hal itu tidak mengapa, tidak perlu dibongkar. Jangankan di dalam ruangan rumah, di tempat terbuka kehalangan ku tatangkalan tidak mengapa. Yang penting ada penghalang. Yang haram itu di lapangan terbuka, di tempat terbuka, tidak ada penghalang, ngahajakeun ngaharep. Nah, kata-kata syariku au gharibu itu memang begitu Bu hadisnya. Jadi itu riwayat siapa? Ada riwayatnya. Iya betul. Jadi tidak perlu diubah pemahamannya. Pemahaman hadis itu hindari Ka'bah gitulah. Jadi pemahaman walakin syariku au gharibu itu hindari menghadap ke Ka'bah atau membelakangi. Nah, pemahamannya begitu. Ya, patokannya Ka'bah. Gimana? Ya. Ya, gitu. Jadi patokannya adalah Ka'bah. Wala kiblat. Kan Rasulullah menyebutnya wala tastaqbilul kiblat wala tastadbiruha, kan gitu hadis. Nanti dalam pembahasan ini namanya tahrim gitu ya. Jadi tahrim itu menunjukkan haram. Maka istinbatnya haram hukumnya buang hajat di lapangan terbuka menghadap kiblat. Itu bukan makruh lagi, haram. Termasuk yang haram itu menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, itu haram. Ya. Nanti disebut dalam usul fikih tahrim, dalil yang mengharamkan. Perbuatannya itu disebut haram. Ya. Sekarang pengertiannya. Tapi saya ingin menguatkan nih. Ketika membahas hadis-hadis toharoh, secara logika pun kita bisa mengamalkan hadis itu tanpa dalil. Maksudnya kumaha? Sekali deh. Kita bisa mengamalkan perbuatan itu tanpa dalil. Contoh, kata Nabi tidak boleh mengencingi air yang diam. Jadi mun aya ember jangan dikencingi, Bu. Ayeuna tidak ada hadis itu. Mungkin tidak kita mengencingi air. Teu aya hadis oge da urang mah moal mungkin mengencingi air yang di ember lalu dipakai mandi kan. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu ada apa kepentingan hadis itu? Itulah untuk menjadi hukum. Bahwa kita mengamalkannya bukan karena adat, tapi karena ibadah. Ada hadis itu. Disinilah nilai pahalanya. Jadi kita mengamalkannya bukan karena piraku, tema logika, tapi kita mengamalkannya. Oh, ini Nabi melarang. Di sanalah nilai pahalanya. Ketika kita membersihkan kotoran, membersihkannya dengan tangan apa? Tanpa dalil mungkin tidak kita membersihkan dengan tangan kanan. Mungkin aja ya. Tapi bari nyatuang kok ieu. Makan oleh tangan kanan secara logika asa jijik. Kalau lagi sakit kayak diopnamun itu tangannya diinfus nggak bisa itu. Nah, itu mah ada rukhsah. Nah, nanti kita belajar ada rukhsah. Ya. Maka dengan menggunakan tangan kiri kita berniat mengamalkan hadis Nabi. La yabulanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. La yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. Tidak boleh seseorang menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya. Nah, jadi hadis itu jadi nilai ibadah. Kita mengamalkannya atas dasar hadis itu. Nah, itulah yang saya sebut tadi, ada adat, ada ibadah. Itu harus dibedakan. Kalau adat mahnya menganggap rutinitas, kebiasaan, itu adat. Dua orang bertanya, pertanyaannya mirip, Ustaz, cenah kumaha lamun geus jadi rutinitas? Nya muhun eta teh adat. Kumaha tuh supaya hayang bernilai ibadah, kantun diniatan gitu. Tinggal mengubah niat adat itu jadi ibadah. Cukup ya.
Barangkali itu sebagai tambahannya. Ada lagi?